Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Diana Musyaropa dari Universitas Primagraha, Fakultas Ilmu Hukum. Di sini saya akan membahas salah satu materi hukum perikatan. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Perikatan, Dika Ratu Marfuatun, SHMH. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu hukum perikatan, alangkah baiknya jika kita membahas terlebih dahulu pembahasan pokok dari pengertian hukum perikatan. Pertanyaannya, apa itu hukum perikatan? Pertanyaannya, apa itu hukum perikatan? Hukum perikatan adalah dalam bahasa Belanda perikatan disebut verbintenis. Istilah perikatan lebih umum digunakan dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan pada hal ini bermaksud hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli, dapat berupa peristiwa, misalnya lahirnya seorang bayi atau meninggalnya seseorang, dapat berupa keadaan misalnya letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang bergandengan, atau letak rumah yang bersusun atau tersusun. Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang-undang atau oleh masyarakat sendiri diakui dan diberi akibat hukum. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain itu disebut hubungan perikatan. Jika dirumuskan, perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum. Akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan atau law of property, juga terdapat dalam bidang hukum keluarga atau family law, dalam bidang hukum waris, law of succession, serta dalam bidang hukum pribadi, personal law. Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, pengertian perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Beberapa sarjana juga telah memberikan pengertian mengenai perikatan. Pitlow memberikan pengertian perikatan yaitu suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak atau kreditur dan pihak lain berkewajiban atau debitur atas suatu prestasi. Nah, istilah perikatan sudah tepat sekali untuk melukiskan suatu pengertian yang sama yang dimaksud verbintenis dalam bahasa Belanda, yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam beberapa pengertian yang telah dijabarkan di atas, keseluruhan pengertian tersebut menandakan bahwa pengertian perikatan yang dimaksud adalah suatu pengertian yang abstrak, yaitu suatu hal yang tidak dapat dilihat tetapi hanya dapat dibayangkan dalam pikiran kita. Untuk mengkonkretkan pengertian perikatan yang abstrak, maka perlu adanya suatu perjanjian. Oleh karena itu, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah demikian, bahwa perikatan itu dilahirkan dari suatu perjanjian. Di dalam hukum perikatan terdapat sistem yang terbuka, dan yang dimaksud dengan sistem terbuka adalah setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik itu yang diatur dengan undang-undang atau tidak. Inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak. Dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal dan tidak melanggar hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Di dalam perikatan, ada perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang, dan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. Poin yang kedua yaitu kapan perikatan bisa terjadi. Jawabannya adalah suatu perikatan terjadi karena adanya perjanjian atau persetujuan, atau karena tindakan yang sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, jika pembahasan di atas menjelaskan kapan terjadinya perikatan, maka poin selanjutnya yaitu kapan berakhirnya perikatan. Ada 10 sebab hapusnya perikatan menurut KUH Perdata. Di antaranya yaitu pembayaran.
Nah, jika pembahasan di atas menjelaskan kapan terjadinya perikatan, maka poin selanjutnya yaitu kapan berakhirnya perikatan. Ada 10 sebab hapusnya perikatan menurut KUH Perdata. Di antaranya yaitu pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaruan utang, perjumpaan utang atau kompensasi, pencampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya suatu syarat batal, dan lewatnya waktu. Baik, mungkin hanya itu pemaparan yang saya sampaikan mengenai hukum perikatan, serta muncul dan terhapusnya perikatan itu sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.